Pernah nggak sih ngerasa capek banget dengerin nasihat pengembangan diri yang itu-itu aja? Temukan motivasimu, ikuti passionmu. Gimana kalau ternyata semua itu keliru? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal pinjam strategi dari dunia marketing buat ngehack pertumbuhan diri kita dengan cara yang sama sekali beda. Oke, kita mulai dengan jujur-jujuran dulu ya. Kenapa sih meskipun kita punya seabrek tujuan, pada akhirnya yang menang itu selalu sofa dan remote TV? Rasa malas ini tuh kayak gravitasi, narik kita ke bawah terus. Kita udah coba cari inspirasi, nonton video motivasi, tapi besoknya, ya balik lagi ke titik nol. Bener kan? Dan ternyata disinilah letak masalahnya. Motivasi itu sebenarnya adalah jebakan yang berbahaya. Berbahaya? Gila kan? Yuk kita bongkar kenapa gagasan ini bisa ngebalikin semua pemahaman kita soal produktivitas. Kita semua pasti pernah deh kejebak di sini. Entar deh nunggu moodnya datang dulu. Kita nungguin bisikan ilahi yang namanya motivasi sebelum mulai gerak. Masalahnya apa? Bisikan itu seringnya nggak pernah datang. Inilah yang namanya jebakan motivasi. Oke, sekarang kita bongkar ilusinya. Di sebelah kiri, ini mitos yang kita percaya. Harus ada motivasi, baru deh kita aksi. Padahal kuncinya ada di sebelah kanan, siklusnya itu kebalik. Mulailah dengan aksi. Sekecil apapun itu, beneran deh mau cuma nulis satu kalimat atau lari 5 menit, aksi kecil itu bakal ngasih hasil, dan ngelihat hasil, sekecil apapun itu, itulah yang justru nyalain api motivasi. Jadi motivasi itu bukan pemicu, motivasi itu hadiahnya. Analogi ini benar-benar kuat banget. Coba bayangin seorang tentara di medan perang. Apa mereka bilang, maaf komandan, saya lagi nggak mood perang hari ini. Ya nggak mungkin kan, mereka bertindak karena itu tugasnya. Coba deh, terapin mentalitas ini ke kerjaan kamu. Mau itu ngerjain laporan atau nyuci piring, lakuin aja. Nggak peduli perasaan kamu lagi gimana. Oke, motivasi udah kita bongkar. Sekarang kita pindah ke tersangka berikutnya, passion. Nasihat follow your passion itu kan ada di mana-mana ya. Tapi, apa sih sebenarnya passion itu? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Nih lihat deh, kita semua mikir passion itu soal seneng-seneng, hobi yang asik. Ternyata asal katanya dari bahasa Latin, patio, yang artinya justru menderita atau bertahan. Ini ngebalikin semuanya kan. Jadi passion sejati itu bukan tentang apa yang bikin kamu happy terus-terusan, tapi tentang apa yang kamu rela perjuangin, bahkan saat keadaannya lagi sulit banget. Jadi, coba deh, lupain pertanyaan, apa ya passion gue? Ganti pertanyaannya jadi ini. Untuk hal apa gue rela menderita? Kamu rela begadang demi ngebangun bisnis? Rela ditolak ratusan kali demi jadi penulis? Rela tetap latihan pas badan udah remuk demi jadi atlet? Nah, itulah passion kamu yang sebenarnya. Disinilah semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Kita bakal pinjam satu toolkit super canggih dari dunia bisnis, pemasaran. Gimana kalau kita bisa nge-marketingin diri kita sendiri menuju kesuksesan, persis kayak brand-brand besar. Yuk kita lihat caranya. Idenya sebenarnya simple. Anggap aja diri kamu itu sebuah brand. Sama kayak brand, kamu punya kelebihan, kekurangan, dan reputasi. Nah, dengan minjem cara berpikir seorang brand manager, kita bisa berhenti cuma berharap doang dan mulai ngerancang pertumbuhan diri kita secara strategis. Alat pertama dari toolkit marketing kita namanya networking funnel atau korong jaringan. Tenang, jangan pusing dulu sama istilahnya. Intinya, ini cara sistematis buat ngelihat interaksi sosial. Dan ini beneran deh, bisa jadi game changer, apalagi buat kamu yang ngerasa canggung atau males banget basa-basi. Logikanya gini, kesempatan itu nggak jatuh dari langit kan? Kesempatan itu datang dari orang lain. Jadi, makin lebar jaring yang kamu tebar, makin banyak orang yang kamu kenal, makin gede juga kemungkinan kamu nangkep sesuatu yang berharga. Entah itu klien baru, sahabat, atau bahkan pasangan. Ini murni soal angka. Yuk kita lihat cara kerjanya. Bagian paling atas dari corong ini namanya awareness. Ini tuh jangkauan kamu, semua orang yang ngeh kalau kamu itu ada. Bayangin aja, target kamu misalnya 1.000 orang tahu nama kamu. Bisa dari medsos, acara komunitas, atau dikenalin temen. Nah, dari 1.000 orang yang tahu kamu, yang nggak semuanya bakal peduli. Mungkin cuma 100 orang yang turun ke tahap berikutnya, interest. Mereka inilah yang mungkin nge-like postingan kamu, mulai ngajak ngobrol, atau ingat skill kamu. Intinya, mereka udah mulai tertarik. Dan dari 100 yang tertarik itu, mungkin cuma 10 orang yang sampai ke dasar corong konversi. Inilah hasil nyatanya, tawaran kerja, proyek bareng, atau pertemanan yang dalam. Jadi kebayangkan, buat dapat 10 emas itu, kamu harus rela mulai dari 1.000 interaksi di awal.
Jadi jangan fokus sama penolakan, tapi fokus sama proses dicorongnya. Oke, kita udah tahu cara memperluas jangkauan. Alat kedua ini bakal bantu kita mastiin kalau barang yang kita tawarkan itu emang berkualitas. Kita bakal pinjem lagi framework legendaris dari marketing, 4P. Anggap aja ini kayak checklist buat diri kamu sendiri. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, dan ini yang paling penting, produk, alias diri kamu sendiri. Kamu terus belajar nggak? Terus perbaikin kekurangan nggak? Kedua, price. Ini bukan soal duit ya, tapi soal value kamu. Kamu sadar nggak apa yang bikin kamu berharga? Ketiga, place atau tempat. Kamu udah ada di tempat yang benar belum? Dan terakhir, promotion. Gimana cara kamu ngejual diri? Cara kamu cerita tentang diri kamu pas interview atau di profiling in. Semuanya harus nyambung. Dan ini aturan masnya, yang nggak bisa ditawar. Iklan sebagus apapun, nggak bakal bisa ngejual produk yang jelek. Kamu boleh punya CV paling keren, jago ngomong, tapi kalau produknya, yaitu skill dan karakter kamu, itu kosong. Cepat atau lambat, orang pasti bakal tahu juga. Jadi selalu mulai dari produknya, selalu mulai dari perbaikan diri yang beneran, bukan cuma polesan. Jadi intinya apa sih? Tujuannya itu bukan buat ngilangin rasa malas secara ajaib. Percuma, itu perang yang nggak akan ada habisnya. Tujuannya adalah menjadi orang malas yang efektif. Dengan sistem kayak corong jaringan dan framework 4P tadi, kamu nggak lagi bergantung sama motivasi yang suka datang dan pergi seenaknya. Kamu punya mesin yang jalan terus, bahkan pas lagi nggak mood sekalipun. Pada akhirnya, kamu adalah brand manager untuk brand diri kamu sendiri. Alat-alatnya udah ada di tangan kamu sekarang. Pertanyaannya bukan lagi, gimana ya biar termotivasi? Tapi, apa kampanye marketingku selanjutnya? Apakah kamu mau fokus benerin produknya dulu? Atau mau perluas jangkauan? Atau mau definisiin ulang harga diri kamu? Kampanye dimulai sekarang.